Halo adik-adik semua, kembali lagi di video pembelajaran kimia bersama Bang Steven. Jadi kali ini kita akan membahas kenaikan titik didih di bagian dari sifat poligatif larutan. Oke, untuk kenaikan titik didih, di sini langsung saja kita lihat kenaikan titik didih itu dilambangkan dengan delta TB, ya delta TB. Tapi sebelum di bagian dari kenaikan ini, kita cari tahu dulu atau kita melihat dulu kenaikan titik didih nanti berasal dari mana di bagian dari diagram fase air. Jadi yang pertama masuk dulu kita ke diagram fase air. Oke, untuk diagram fase air ini menunjukkan keadaan dari si air. Air itu adalah sebagai pelarut, ya. Cuman di sini fokusnya karena kita itu bahas mengenai kenaikan titik didih, maka kita cari tahu kenaikan titik didih diagram fase air itu di bagian mana. Oke, kalau untuk kenaikan titik didih, dia itu nanti berada di fase yang dikatakan dia wujud gas. Kenapa wujud gas? Karena ada kata mendidih. Kalau air mendidih, maka nanti air sudah berubah menjadi uap air, yang artinya air itu sudah berubah wujud, yang tadinya wujud cair menjadi wujud gas. Itulah sebabnya maka kenaikan titik didih berada di wujud gas. Maka kita lihat saja kenaikan titik didih yang berada pada wujud ini itu bisa kita lihat pada dua keadaan ini. Yang pertama ada TB0 dan satu lagi ada TB aksen. Nah, apa itu TB0, apa itu TB aksen? TB0, lihat saja warnanya. Kalau dia TB0 itu kan warna biru. Warna biru di sini itu menyatakan dia itu milik dari si pelarut. Sedangkan kalau dia TB aksen warna merah, maka warna merah di sini sebagai larutan. Artinya apa? Di sini nanti TB0 itu maksudnya punya dari si pelarut. Pelarut di sini yang fokus kita adalah si air. Maka nanti kalau dikatakan TB0, berarti titik didihnya air. Kalau ditanya titik didih air itu pada suhu berapa? Kalau ada yang bertanya demikian, ya udah kita ingat aja. Air itu kan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya. Maka nanti TB0 pasti nilainya 100 derajat Celcius. Ini dia nanti nilai dari apa? Nilai dari TB0. Nah, kemudian kalau untuk TB aksen semakin ke kanan, itu kan suhu ya. Kalau semakin ke kanan, maka suhunya semakin besar. Jadi bisa dipastikan TB aksen itu jauh lebih besar daripada TB0. Itulah yang menyatakan kalau di sini punya dari titik didih. Jadi kalau kita tarik nanti dua keadaan ini, ada TB0 dan TB aksen, kita tarik ke bawah menuju ke arah suhunya nih, suhu X. Maka nanti itulah yang dikatakan dia dengan delta TB sesuai dengan judul kita, delta TB, kenaikan titik didih. Itulah jadi bagian dari kenaikan titik didih. Oke, sekarang langsung saja masuk kita ke bagian untuk pembahasan ya, biar lebih paham nanti kita masuk untuk rumusnya. Oke, untuk kenaikan titik didih atau yang dilambangkan dengan delta TB, berdasarkan diagram fase air, itu kan tadi TB aksen jauh lebih besar dibandingkan dengan TB0. Nah, karena di sini ada kata delta. Delta itu kan adalah selisih yang besar dikurangi yang kecil. Nah, di sini yang besar kita itu kan punya dari si TB aksen. Maka nanti TB aksen lebih besar dari TB0, maka rumus delta TB aksen dikurangi TB0. Yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar dari ini, yang kecil dari ini. Oke, maka nanti yang besar kurangi kecil. Nah, di sini yang kasih keterangan kalau dia TB0 itu adalah nilai 100 derajat Celcius. Ini nilainya tetap. Ya, TB0 itu dari siapa? TB0 punya dari si pelarut. Pelarut yang kita pakai di sini adalah si H2O. H2O itu adalah si air. Gitu dia. Oke? Maka nanti titik air adalah 100 derajat Celcius. Nah, rumus dari delta TB itu adalah KB dikalikan dengan M kecil dikalikan dengan I. Ya, mari kita lihat untuk keterangannya. Kalau untuk KB itu adalah tetapan titik didih, bukan keluarga berencana ya, tapi tetapan titik didih. Nah, nilainya tetapan namanya juga tetapan, pasti nilainya tetap, ya berdasarkan larutannya. Oke, makanya ini diketahui jadi sama. Kalau untuk KB-nya berapa? Kemudian untuk M kecil. Nah, kalau di kadar zat itu ada M besar sama M kecil. Yang kita pakai di sini M kecil. Kalau dikatakan dia M kecil itu punya dari si molalitas, ya molalitas, bukan molalitas tapi molalitas. Nah, di sini rumus dari M kecil adalah N per pelarutnya dalam satuan kilogram. Ya, N itu adalah mol, P-nya ini harusnya si pelarut, tadi ingat aja dalam satuan kilogram. Ini maksudnya berat. Jadi rumusnya M itu N per P atau N per kilogram sama itu ya. Nah, cuma nanti mana tahu di soal itu yang diketahui dalam bentuk gram, ya. Bisa juga kita ubah mol yang ada masanya apa atau yang rumus mol yang ada gramnya apa. Nanti kita tarik dia di bawah. Maka nanti rumus molnya bisa kita buat gram per ml. Ini adalah rumus mol. Mol itu gram per ml bisa. Kan rumus mol banyak ya. Tapi satu-satunya yang ada bahasa ini gram per ml.
dikalikan dengan 1000 per pelarutnya dalam satuan gram. Nah, coba kita lihat sini. Tadi kan pelarutnya itu dalam satuan kilogram. Jadi kalau mau kita ubah dari satuan gram, maka nanti kita kalikan aja kan dari kilogram ke gram itu kan dikali 1000, maka 1000 dikalikan dari 1000 per satuannya berubah jadi gram. Inilah nanti rumusnya. Oke, itulah dia nanti bisa kita otakkan rumusnya. Tergantung dari soal yang diketahui. Nah kemudian untuk ini adalah faktor Van Hoff. Kalau untuk faktor Van Hoff ini rumusnya bisa beranak 1 tambah n kurang 1 kali alfa. Tapi gini aja. Kalau untuk ini nanti hanya berlaku untuk larutan elektrolit ya, yang udah dibahas di bagian dari kadar zat ya, ada faktor Van Hoff yaitu di bagian penurunan tekanan bawah. Jadi kalau dia nanti untuk itu nanti ingat aja ini hanya berlaku untuk di larutan elektrolit. Kenapa? Karena nanti di situ kita lihat I-nya berapa, karena ada ionnya. Kalau untuk non elektrolit nggak terpakai karena nilai alfanya bisa dengan jadi I nanti sama dengan 1. Oke, itu sekedar mengingatkan saja. Oke, itulah dia di bagian dari kenaikan tinggi. Nah sekarang coba kita masuk untuk tekan soal. Nah di sini abang sudah tuliskan satu soal ya. Untuk soal berikutnya nanti bisa ada kerjaan atau bisa kalian cari yang kerja lain. Maksud saya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal di sini kita baca ya sama-sama. Suatu larutan glukosa, ya, glukosa itu nanti berupa larutan non elektrolit. ml-nya sama dengan 180 dalam 100 gram air. Air itu sebagai pelarut ya tadi. Kb-nya itu 0,52. Kb tadi adalah apa? Tetapan titik-titik, tetapannya kita tahu ya 0,52 mendidih pada 100,65 derajat Celcius. Kalau gini, kalau dia mendidih di atas dari 100 derajat Celcius bisa dipastikan ini pasti punya dari TB aksen. Karena apa? Karena TB0 nilai 100. Kalau di atas ini pasti TB aksen. Ini kan di atas 100, maka ini punya dari TB aksen. Itu aja logikanya. Oke. Massa glukosa yang terlarut dalam larutan tersebut adalah yang kita lihat di massa glukosa dalam satuan gram tentunya. Oke, mari kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang pertama, di sini ada glukosa. Ingat, glukosa itu rumusnya ya C6H12O6. Kalaupun kita cari ml satu, lain satu, kalau kita cari ml pasti sama 180. Itulah sebabnya sini kita tahu ml sama 180 langsung dia. Oke. Kemudian untuk air ini sebagai pelarut tadi air H2O sama dengan 100 gram ini massa isi air kita tahu. Ya. Kemudian Kb sama dengan 0,52. TB aksennya sama dengan 100,65 derajat Celcius. Ya, udah diketahui di TB aksen. Nah, kalau diketahui TB aksen, berarti bisa kita cari delta TB. Apa rumus delta TB tadi? Delta TB sama dengan TB aksen dikurangi dari TB0. Nah, masukkan nilai dari TB aksen tadi. TB aksennya itu sama dengan 100,65 yang sebelah sini tadi. 100,65 dikurangi 100 yaitu dia TB0. Maka nanti ini dikurangi ini sama dengan 0,65. Inilah hasil dari delta TB. Oke, bisa ya? Oke, yang ditanya di sini gram glukosa itu sama dengan berapa? Nah, kalau ditanya gram glukosa, massa glukosa langsung masukkan ke rumus. Ya, rumusnya tadi delta TB sama dengan Kb dikalikan dikali I. Oke, delta TB kita dari hasil yang kita buat di sini itu sama dengan 0,65. Masukkan saja 0,65 sama dengan Kb-nya berapa nih? Kb-nya itu masukkan 0,52. Tadi kan Kb-nya di sini 0,52 ya, tinggal masukkan aja. Kemudian ini ada M. Nah, kalau ada massa, di sini ada massa ya, dan kebetulan yang ditanya pula itu adalah massa, maka ganti rumus mol ke gram per ml. Itu rumus seperti ini. Gram per ml dikali 1000 per larutnya dalam 1 gram. Itulah sebabnya di sini gram per ya. Gram per ml-nya glukosa tadi 180 masukkan 180 dikali 1000 per gramnya si pelarut atau si air berapa tadi 100. Berarti 1000 per 100 dikalikan 1. Satu ini apa? Satu adalah faktor Van Hoff adalah I. Kenapa I-nya 1? Karena di sini adalah glukosa. Kalau di glukosa itu larutan non elektrolit. Jadi semua larutan non elektrolit I-nya pasti 1. Jadi ini dikalikan 1. Oke. Jadi kalau ini kita tewaskan ya 1.200 habis 10 dengan 180. Berarti kita mau lihat 1 habis 10 bilang. Kemudian dikalikan dari sini 18 dikali 0,65. Nanti dapatnya 11,7. 11,7 dibagikan dengan 0,52 dapatnya 22,5. Oke, itulah dia kalau untuk dibagikan dari jumlah soalnya. Nah, ini masih termasuk soal yang normal ya, masih yang mudah lah katakan. Oke. Jadi nanti bisa kalian cari soal-soal lain, berlatih aja pasti bisa. Oke, itulah dulu untuk pembahasan di video di bagian dari kenaikan tinggi.
Abang harap semuanya kalian paham dan dapat dimengerti ya, dan semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu abang ini. Semangat semuanya, selamat pagi untuk kita semua. Salam sukses.